Pernahkah Anda merasa seolah-olah ada tembok kaca yang tidak terlihat berdiri tegak di antara Anda dan impian finansial yang ingin Anda capai selama ini? Anda sudah bekerja sangat keras, Anda sudah lembur hingga larut malam, bahkan mungkin Anda sudah mencoba berbagai jenis bisnis baru. Namun entah mengapa, saldo di rekening bank Anda sepertinya selalu kembali ke angka yang sama lagi dan lagi. Ada sebuah rahasia yang tidak pernah diajarkan di sekolah atau universitas manapun. Sebuah keyakinan yang tertanam sangat dalam di relung pikiran bawah sadar Anda yang secara aktif menjauhkan uang dari hidup Anda tanpa Anda sadari sama sekali. Jika Anda tidak segera menghancurkan pola ini sekarang juga, Anda akan terus berlari di tempat yang sama selama sisa hidup Anda, tidak peduli seberapa besar usaha fisik yang Anda keluarkan. Mari kita bicara jujur dari hati ke hati. Mengapa sebagian orang tampaknya bisa menarik peluang emas dengan begitu mudah, sementara yang lain harus berjuang mati-matian hanya untuk membayar tagihan bulanan mereka? Jawabannya bukan terletak pada keberuntungan, bukan pula pada tingkat kecerdasan intelektual Anda, melainkan pada sesuatu yang saya sebut sebagai paradigma. Paradigma adalah sekumpulan program mental yang memiliki kendali hampir eksklusif atas perilaku kebiasaan Anda. Dan yang paling mengejutkan adalah bahwa hampir semua perilaku kita adalah kebiasaan. Bayangkan pikiran Anda seperti sebuah komputer yang sangat canggih. Namun sayangnya perangkat lunak yang terpasang di dalamnya sudah usang dan penuh dengan virus berupa keyakinan negatif tentang uang yang Anda warisi dari orang tua, lingkungan, atau masa lalu Anda. Sejak Anda masih kecil, Anda mungkin sering mendengar kalimat seperti uang itu sulit dicari, atau kita tidak mampu membeli itu, atau mungkin yang paling berbahaya adalah keyakinan bahwa orang kaya itu jahat. Semua informasi ini masuk tanpa saringan ke dalam pikiran bawah sadar Anda saat Anda masih berada pada gelombang otak yang sangat reseptif. Sekarang, sebagai orang dewasa, perangkat lunak mental ini masih berjalan di latar belakang, mendikte setiap keputusan ekonomi yang Anda buat. Penelitian dalam bidang psikologi dan neuroscience menunjukkan bahwa sekitar 95% dari tindakan kita setiap hari berasal dari pikiran bawah sadar ini. Artinya, hanya 5% dari waktu Anda yang benar-benar dikendalikan oleh keinginan sadar Anda untuk menjadi kaya. Jika pikiran sadar Anda berkata, "Saya ingin punya $1 juta," tetapi pikiran bawah sadar Anda berkata uang itu akar segala kejahatan, maka pikiran bawah sadar akan selalu menang. Ini adalah konflik internal yang menghancurkan potensi manusia. Anda harus memahami bahwa uang hanyalah sebuah ide, uang adalah pelayan, dan Anda adalah tuannya. Namun, bagi kebanyakan orang, hubungan ini terbalik. Mereka menjadi budak dari uang karena mereka takut akan kekurangannya. Ketakutan adalah getaran negatif yang sangat kuat. Menurut hukum getaran, Anda hanya bisa menarik hal-hal yang selaras dengan getaran dominan Anda. Jika Anda terus-menerus merasa khawatir tentang kekurangan uang, Anda sebenarnya sedang mengirimkan sinyal ke alam semesta untuk membawakan lebih banyak situasi yang membuat Anda merasa kurang. Ini bukan filosofi kosong, ini adalah hukum fisika mental yang bekerja dengan kepastian yang sama seperti hukum gravitasi. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda mendapatkan rezeki nomplok, tiba-tiba ada saja kerusakan mesin mobil atau biaya medis mendadak yang menghabiskan uang tersebut tepat dalam jumlah yang sama? Itu bukanlah kebetulan, itu adalah termostat finansial internal Anda yang bekerja untuk menarik Anda kembali ke zona nyaman finansial yang sudah diprogram dalam paradigma Anda. Jika Anda tidak menaikkan pengaturan termostat itu dari dalam, Anda tidak akan pernah bisa mempertahankan kekayaan di luar. Mari kita lihat situasi nyata yang dialami jutaan orang saat ini. Banyak yang terjebak dalam pekerjaan yang mereka benci hanya karena mereka takut jika mereka berhenti, mereka tidak akan bisa makan. Ketakutan ini begitu melumpuhkan sehingga mereka mengorbankan waktu, energi, dan kebahagiaan mereka demi keamanan yang sebenarnya semu. Tahukah Anda bahwa sebuah penelitian dari universitas terkemuka menunjukkan bahwa stres finansial adalah penyebab utama dari berbagai penyakit kronis dan kegagalan hubungan rumah tangga. Hal ini terjadi karena ketika Anda merasa kekurangan,
tubuh Anda berada dalam mode bertahan hidup yang konstan, mematikan kreativitas dan kemampuan Anda untuk melihat peluang. Padahal peluang ada di mana-mana, tepat di depan mata Anda. Namun paradigma Anda berfungsi sebagai penutup mata yang membuat Anda buta terhadap solusi. Sekarang saya ingin Anda mengambil napas dalam-dalam dan merenungkan ini. Anda dilahirkan kaya. Anda memiliki gudang harta karun di dalam mental Anda yang menunggu untuk digali. Perbedaan antara mereka yang sukses dan mereka yang gagal hanyalah pada cara mereka menggunakan pikiran mereka. Pikiran adalah alat yang paling kuat di alam semesta, tetapi jika Anda tidak belajar cara mengoperasikannya, alat itu akan menghancurkan Anda. Sebagian besar orang menghabiskan waktu hidup mereka untuk memikirkan apa yang tidak mereka inginkan. Mereka membicarakan utang, mereka mengeluh tentang harga barang yang naik, dan mereka fokus pada kemiskinan. Ingatlah, apa yang Anda beri perhatian akan tumbuh. Jika Anda memberikan perhatian pada kemiskinan, Anda akan mendapati diri Anda tenggelam lebih dalam di dalamnya. Namun jika Anda mulai mengalihkan fokus Anda pada kelimpahan, meskipun saat ini dompet Anda kosong, Anda mulai mengubah polaritas magnet mental Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam metode praktis untuk mengubah nasib Anda, saya ingin meminta Anda untuk sejenak berhenti dan memberikan dukungan pada pesan ini. Menekan tombol suka dan berlangganan di kanal ini bukan sekadar tindakan teknis, tetapi ini adalah cara Anda membantu algoritma untuk menyebarkan frekuensi positif ini kepada lebih banyak orang yang sedang berjuang di luar sana. Keberlangsungan kanal ini sangat bergantung pada interaksi Anda. Karena setiap jempol yang Anda berikan membantu kami untuk terus memproduksi konten yang dapat mengubah hidup dan memberikan harapan baru bagi mereka yang sedang mencari jalan keluar dari kegelapan finansial. Mari kita lanjutkan perjalanan transformasi ini bersama-sama. Mengubah paradigma tidak terjadi dalam semalam, itu membutuhkan pengulangan yang terus-menerus. Anda harus mengganti ide lama yang sudah berkarat dengan ide baru yang segar dan penuh energi. Bayangkan Anda sedang membangun sebuah gedung pencakar langit yang indah. Anda tidak memulai dengan menaruh bata di atas tanah. Anda mulai dengan sebuah cetak biru yang sangat detail. Pikiran Anda adalah cetak biru tersebut. Jika cetak birunya salah, bangunan itu akan runtuh. Banyak orang mencoba membangun kekayaan tanpa cetak biru mental yang benar. Itulah sebabnya mereka selalu gagal. Anda perlu menciptakan citra diri yang baru di dalam layar pikiran Anda. Anda harus melihat diri Anda sudah memiliki kekayaan yang Anda dambakan. Anda harus merasakan emosi dari kepemilikan itu sekarang, sebelum hal itu benar-benar muncul secara fisik. Banyak yang bertanya, bagaimana saya bisa merasa kaya jika tagihan saya menumpuk? Itulah tantangannya. Anda harus belajar untuk hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Orang yang hidup dari luar ke dalam selalu menjadi korban dari keadaan mereka. Jika ekonomi sedang buruk, mereka merasa buruk. Jika mereka tidak punya uang, mereka merasa miskin. Tetapi orang yang hidup dari dalam keluar memahami bahwa dunia luar adalah cerminan dari dunia dalam. Jika mereka mengubah getaran di dalam, dunia luar tidak punya pilihan lain selain menyesuaikan diri. Ini adalah prinsip dasar dari hukum tarik-menarik yang sering disalahpahami. Ini bukan tentang sekadar duduk diam dan bermimpi. Ini tentang menjadi selaras secara emosional dengan tujuan Anda, sehingga Anda terdorong untuk mengambil tindakan yang terinspirasi. Tindakan tanpa keyakinan adalah usaha yang sia-sia, tetapi keyakinan tanpa tindakan adalah mati. Namun, yang paling krusial adalah langkah awal, yaitu pembersihan mental. Anda harus mengidentifikasi setiap kebohongan yang telah Anda percayai tentang diri Anda sendiri. Anda bukan hanya seorang pekerja dengan gaji tertentu. Anda adalah perwujudan dari energi kreatif yang tidak terbatas. Tidak ada batas bagi apa yang bisa Anda capai, kecuali batas yang Anda taruh sendiri di dalam pikiran Anda. Jika Anda melihat statistik, Anda akan menemukan bahwa sebagian besar miliarder di dunia ini tidak memulai dengan modal besar. Mereka memulai dengan sebuah ide dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa mereka bisa mewujudkannya. Mereka menolak untuk menerima kenyataan saat ini sebagai kebenaran mutlak.
Mereka memiliki kemampuan untuk melihat apa yang belum ada dan menganggapnya seolah-olah itu sudah ada. Inilah yang membedakan para pemenang dari massa yang hanya mengikut arus. Apakah Anda siap untuk berhenti menjadi pengikut dan mulai menjadi pencipta dalam hidup Anda sendiri? Anda harus memahami bahwa kelimpahan adalah hak lahir Anda. Alam semesta ini sangat kaya. Lihatlah bintang-bintang di langit. Lihatlah daun-daun di pohon. Tidak ada kekurangan di alam. Kekurangan hanya ada di dalam pikiran manusia yang terbatas. Ketika Anda mulai menyadari hal ini, Anda akan merasa sebuah beban berat terangkat dari pundak Anda. Anda akan menyadari bahwa uang tidak datang kepada Anda karena kerja keras fisik semata. Uang datang kepada Anda sebagai imbalan atas nilai yang Anda berikan kepada pasar dan atas keselarasan Anda dengan hukum aliran energi. Jika Anda menghambat aliran itu dengan rasa pelit atau ketakutan, Anda sedang menutup keran rezeki Anda sendiri. Berikanlah dengan murah hati, bukan karena Anda memiliki banyak, tetapi karena Anda tahu bahwa sumbernya tidak terbatas. Memberi adalah pernyataan kepada pikiran bawah sadar bahwa saya punya lebih dari cukup. Dan hukum alam akan selalu merespons pernyataan tersebut dengan memberikan lebih banyak lagi kepada Anda. Namun, ada satu hambatan besar yang sering kali menghalangi proses ini, yaitu opini orang lain. Kita sering kali begitu peduli dengan apa yang dipikirkan tetangga, teman, atau keluarga kita, sehingga kita mengabaikan suara hati kita sendiri. Jika Anda ingin menjadi kaya dan sukses secara luar biasa, Anda harus siap untuk dianggap gila atau aneh oleh orang-orang di sekitar Anda yang memiliki paradigma rata-rata. Mereka akan mencoba menarik Anda kembali ke tingkat mereka karena kesuksesan Anda membuat mereka merasa tidak nyaman dengan kegagalan mereka sendiri. Anda harus memiliki keberanian untuk berjalan sendirian di jalur yang benar daripada berjalan bersama orang banyak ke arah yang salah. Ini adalah bagian dari ujian karakter yang harus Anda lalui. Ingatlah bahwa setiap sel dalam tubuh Anda bereaksi terhadap setiap pikiran yang Anda miliki. Jika pikiran Anda penuh dengan keraguan dan ketakutan, Anda sebenarnya sedang meracuni biologi Anda sendiri. Sebaliknya, ketika Anda fokus pada visi yang besar dan penuh semangat, tubuh Anda akan dipenuhi dengan energi dan vitalitas. Anda akan mendapati diri Anda bangun di pagi hari dengan antusiasme yang luar biasa, siap untuk menaklukkan dunia. Inilah yang disebut dengan berada dalam aliran. Saat Anda berada dalam aliran, sinkronisitas mulai terjadi. Orang-orang yang tepat muncul di waktu yang tepat. Buku yang Anda butuhkan jatuh dari rak, atau sebuah telepon penting datang entah dari mana. Hal-hal ini bukan kebetulan. Ini adalah manifestasi fisik dari pengaturan paradigma baru Anda. Anda sedang mulai menarik segala sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan citra mental yang Anda pegang dengan teguh. Sekarang, mari kita bicara tentang disiplin mental. Anda tidak bisa hanya berpikir positif selama 10 menit lalu menghabiskan sisa hari Anda dengan mengeluh. Anda harus menjadi penjaga gerbang pikiran Anda sendiri setiap saat. Setiap kali sebuah pikiran negatif tentang uang atau masa depan Anda muncul, Anda harus segera menggantinya dengan pernyataan yang memberdayakan. Katakan pada diri sendiri, saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena uang datang kepada saya dalam jumlah yang terus meningkat melalui berbagai sumber secara terus-menerus. Ucapkan kalimat ini berulang kali sampai getarannya meresap ke dalam tulang sumsum Anda. Rasakan kebenaran di balik kata-kata itu, meskipun panca indera Anda saat ini mungkin mengatakan sebaliknya. Ingat, panca indera Anda hanya melaporkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Pikiran Anda adalah alat untuk menciptakan apa yang akan terjadi di masa depan. Jangan biarkan layar televisi atau berita utama di surat kabar mendikte perasaan Anda tentang ekonomi. Ekonomi pribadi, Anda tidak harus mengikuti ekonomi nasional. Ada orang-orang yang menghasilkan lebih banyak uang saat masa depresi daripada saat masa pertumbuhan ekonomi karena mereka memahami hukum yang tidak dipahami oleh orang awam. Mereka tahu bahwa di dalam setiap masalah terdapat benih peluang yang sama besarnya atau bahkan lebih besar. Jika Anda mengubah cara Anda memandang masalah, masalah itu akan mulai berubah menjadi tangga menuju kesuksesan Anda. Inilah kekuatan perspektif.
Inilah cara Anda mulai memprogram ulang mekanisme kegagalan menjadi mekanisme keberhasilan. Dan proses ini dimulai dari saat ini juga, di sini, saat Anda mendengarkan kata-kata ini. Anda sedang menerima frekuensi yang berbeda, frekuensi yang memanggil potensi tertinggi Anda untuk bangkit dan bersinar. Dengarkan saya baik-baik, karena apa yang akan saya sampaikan sekarang adalah kunci yang akan membuka pintu penjara mental yang selama ini mengurung Anda. Kita seringkali berpikir bahwa untuk mengubah hidup kita harus mengubah dunia di luar sana. Padahal kenyataannya dunia luar hanyalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar Anda adalah seperti tanah yang sangat subur. Ia tidak peduli benih apa yang Anda tanam. Jika Anda menanam benih ketakutan, kekurangan, dan keraguan, maka tanah itu akan menumbuhkan tanaman berduri yang akan melukai Anda setiap kali Anda mencoba melangkah maju. Namun jika Anda menanam benih kemakmuran, kepercayaan diri, dan keberanian, maka Anda akan memanen kebahagiaan yang melimpah. Masalahnya adalah kebanyakan orang membiarkan orang lain atau lingkungan sekitar mereka yang menanam benih di pikiran mereka. Mereka mendengarkan berita buruk, mereka berkumpul dengan orang-orang yang terus mengeluh, dan mereka membiarkan tagihan-tagihan yang menumpuk mendikte perasaan mereka. Anda harus menjadi penjaga pintu gerbang pikiran Anda sendiri. Jangan biarkan satu pun pikiran negatif masuk tanpa izin Anda. Ingatlah bahwa uang hanyalah sebuah ide, dan ide adalah energi. Jika Anda ingin menarik lebih banyak uang dalam hidup Anda harus berada pada frekuensi yang sama dengan uang itu. Anda tidak bisa menarik $1 juta jika Anda terus berpikir dengan mentalitas $10. Perhatikan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri saat melihat barang yang sangat Anda inginkan, tetapi belum mampu Anda beli. Apakah Anda berkata, "Saya tidak mampu membelinya"? Jika ya, Anda baru saja mengirimkan perintah ke alam semesta untuk tetap berada dalam kekurangan. Ubahlah kalimat itu menjadi bagaimana cara saya bisa membelinya. Pertanyaan ini akan memaksa pikiran kreatif Anda untuk bekerja mencari solusi dan peluang yang sebelumnya tidak terlihat oleh mata fisik Anda. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 95% orang di dunia ini hidup dengan paradigma yang diwariskan oleh orang tua atau lingkungan mereka tanpa pernah mempertanyakannya. Inilah alasan mengapa banyak orang bekerja keras selama 40 jam seminggu selama 40 tahun hidup mereka, tetapi tetap berakhir dengan tabungan yang sangat minim di hari tua. Mereka terjebak dalam siklus mekanis yang melemahkan. Saya ingin Anda berhenti sejenak dan menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah Anda bayangkan. Ambillah tindakan sekarang untuk menunjukkan bahwa Anda menghargai pertumbuhan diri Anda sendiri. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh hati Anda dan memberikan pencerahan baru, silakan klik tombol suka dan berlanggananlah ke saluran ini. Tindakan sederhana ini bukan hanya mendukung keberlanjutan konten kami, tetapi juga merupakan cara Anda memberikan sinyal positif kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima lebih banyak pengetahuan dan kelimpahan. Sekarang mari kita bicara tentang ketakutan terbesar manusia, yaitu ketakutan akan kegagalan dan ketakutan akan apa yang dipikirkan orang lain. Mengapa kita begitu peduli dengan pendapat orang yang bahkan tidak membayar tagihan kita? Mengapa kita takut gagal padahal kegagalan adalah guru terbaik di sekolah kehidupan? Setiap kali Anda merasa takut, itu adalah tanda bahwa Anda sedang berada di ambang batas kenyamanan Anda. Jika Anda ingin tumbuh, Anda harus berani melangkah keluar dari zona nyaman itu dan masuk ke dalam zona pertumbuhan. Bayangkan diri Anda sudah memiliki jumlah uang yang Anda impikan, katakanlah $100.000 di dalam rekening bank Anda. Rasakan getarannya, bayangkan kebebasan yang Anda miliki untuk membantu keluarga Anda, untuk bepergian, dan untuk memberikan kontribusi kepada dunia. Perasaan itulah yang akan menarik kenyataan tersebut kepada Anda. Pikiran Anda tidak bisa membedakan antara apa yang benar-benar terjadi dan apa yang Anda bayangkan dengan sangat jelas dan penuh emosi. Inilah rahasia besar yang digunakan oleh orang-orang tersukses di dunia. Saya ingin memberikan sebuah tantangan yang akan mengubah hidup Anda dalam 30 hari ke depan.
Setiap pagi, segera setelah Anda terbangun, ambil selembar kertas dan tuliskan 10 hal yang sangat Anda syukuri. Setelah itu, tuliskan tujuan finansial Anda seolah-olah itu sudah terjadi. Misalnya, saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena uang datang kepada saya dalam jumlah yang terus meningkat melalui berbagai sumber secara terus-menerus. Lakukan ini dengan keyakinan penuh dan perhatikan bagaimana keajaiban mulai terjadi di sekitar Anda. Anda akan mulai melihat peluang bisnis di mana-mana, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang tepat, dan ide-ide brilian akan mulai mengalir ke dalam pikiran Anda. Jangan pernah meremehkan kekuatan pengulangan. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan dan cara utama untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar. Penelitian ilmiah dalam bidang neuroplastisitas telah membuktikan bahwa otak kita dapat membentuk jalur saraf baru jika kita terus memberikan stimulus yang sama secara konsisten. Jadi teruslah memberi makan pikiran Anda dengan informasi yang memberdayakan seperti yang Anda lakukan sekarang. Kekayaan sejati bukan hanya tentang angka di saldo bank, tetapi tentang siapa Anda menjadi dalam proses pencapaiannya.